Kalau di Alkitab kita tahu Yesus Kristus anak Maria. Di Al-Quran pun disebut Isa Al-Masih binti Maria. Apakah itu merefer ke orang yang sama, ke pribadi yang sama? Pertanyaan seperti ini tidak bisa membedakan antara fakta sama teologi. Jadi fakta sejarah dengan teologis. Apa ada abad pertama orang namanya Isa? Abad pertama orang itu kan namanya orang Aram atau Ibrani. Nama Isa Al-Masih itu pasti tidak ada itu. Sama dengan Anda cari nama Michael Jackson di kerajaan Majapahit, tidak ketemu. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini, saya akan membahas satu ulasan penting dan menarik. Bambang Norsena menjawab Bapak Murdani. Apakah Yesus putra Maria dan Isa putra Maryam merujuk kepada orang yang sama? Sebelum saya lebih jauh untuk memberikan ulasan terkait dengan hal ini, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Terima kasih kesempatannya. Nama saya Murdani. Pertanyaannya sih mungkin gampang ya, tapi saya nggak tahu jawabannya. Kalau di Alkitab kita tahu Yesus Kristus anak Maria. Di Al-Quran pun disebut Isa Al-Masih binti Maria. Apakah itu merefer ke orang yang sama, ke pribadi yang sama? Karena beberapa teman-teman muslim bilang, oh bukan. Tapi beberapa teman muslim juga percaya itu pribadi yang sama. Terima kasih Pak. Terima kasih. Apakah Isa ibnu Maryam itu merujuk kepada Yesus putra Maria yang juga disebutkan dalam Alkitab? Jadi gini, pertanyaan seperti ini tidak bisa membedakan antara fakta sama teologi. Jadi fakta sejarah dengan teologis. Teologis itu kan gini, orang beda penafsiran tentang Diponegoro itu sebagai pengkhianat, sebagai pahlawan, atau sebagai orang lemah. Tapi itu tetap Diponegoro itu. Ada 3 sosok Diponegoro. Menurut orang-orang keraton Jogja, Diponegoro itu orang baik, tapi lemah. Karena apa? Dia tidak mampu untuk mengendalikan diri ketika kekuatan real tidak ada di tangan. Makanya dia kalah, karena nggak hitungan, nggak berhitung kekuatan dia. Sementara bagi orang Belanda yang waktu itu kan banyak itu orang-orang dari keraton Jawa itu yang pro Belanda, mengatakan Diponegoro itu pengkhianat, penghasut rakyat. Satunya babat yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro sendiri, dan buku itu dikompilasi oleh Adipati Karanganyar, namanya Babat Diponegoro. Diponegoro itu pahlawan. Nah pertanyaannya sekarang, apakah Diponegoro pengkhianat, Diponegoro pahlawan, Diponegoro orang lemah? Itu sosok yang sama apa tidak? Sosok yang sama, tafsirnya beda gitu loh. Kalau kita hanya sekedar itu Yesus nggak sama, terus Yesus yang mana yang dimaksudkan itu? Kalau dia mau cari Isa yang lain, apa ada abad pertama orang namanya Isa? Nah sekarang, abad pertama orang itu kan namanya orang Aram atau Ibrani. Nama Isa Al-Masih itu pasti tidak ada itu. Sama dengan Anda cari nama Michael Jackson di kerajaan Majapahit, tidak ketemu. Betul apa tidak? Ya, karena bahasa itu kan kelihatan dari mana toh. Asalnya misalnya sekarang, nama Bambang itu kan nama Jawa. Tapi Bambang abad keberapa? Ini kan Bambang kerajaan Mataram Islam itu, nama Bambang itu. Nama kerajaan Hindu, zaman Majapahit belum ada nama Bambang, itu belum ada. Lo kok tahu Pak, baca prasastinya. Nama-nama orang itu loh. Ketika pengaruh Hindu belum masuk, nama orang itu misalnya, kalau orang Kalimantan misalnya Kudungga. Begitu Hindu masuk, Mulawarman, Purnawarman, Singawikrama-Wardana, Wisnu Putra, itu kan bahasa Sanskerta. Begitu Islam masuk, Muhammad Soleh, Abdul Aziz. Nah, tidak mungkin di zaman Mataram Hindu ada orang namanya Muhammad Soleh. Sekarang ada orang namanya Solikin. Nah, Solikin itu kata jamak, disebut satu orang. Solikin itu orang-orang soleh. Saya tanya,
Jenengmu sapa, Mas? Solikin, Pak. Kowe jumlahmu piro? Satu, Pak. Loh, satu kok Solikin? Kalau satu soleh. Solikin itu orang-orang soleh. Supaya kearap-arapan itu loh, Mas. Baik, Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan bagaimana Bapak Murdani bertanya kepada hambanya Bapak Dr. Bambang Nursena. Sekaligus Dr. Bambang Nursena memberikan jawaban. Dr. Bambang Nursena mengawali jawabannya dengan berkata, orang yang bertanya apakah Yesus putra Maria dan Isa putra Maryam merujuk kepada orang yang sama. Termasuk orang yang tidak bisa membedakan antara fakta sejarah dengan teologi atau teologis. Beliau juga mengatakan bahwa di abad pertama tentunya nama Isa Al-Masih sudah pasti tidak ada. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa Yesus yang tercatat atau tertulis dalam Alkitab adalah anak dari Ibunda Maria dan suaminya bernama Yusuf. Meskipun lahirnya Yesus bukan dari hasil hubungan biologis antara Yusuf dengan Maria. Alkitab berkata dalam Injil Lukas bahwa Maria mengandung oleh karena dinaungi atau oleh karena kuasa Roh Kudus. Di dalam Alkitab jelas dikatakan bahwa Yesus itu lahir di kandang domba di sebuah palungan di kota Bethlehem. Dan itu merupakan penggenapan nubuatan dari kitab Perjanjian Lama. Sebagai contoh, dari Mika pasal 5 ayat 1. Dikatakan demikian. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Di sini ada informasi tentang Bethlehem Efrata, di mana dari Bethlehem akan bangkit bagi Allah seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara dikasihi Tuhan, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bahkan sebenarnya dan yang sesungguhnya tanpa permulaan sama sekali. Karena yang dimaksud dengan permulaannya sudah sejak dahulu kala, ini menunjukkan kepada eksistensi Yesus sebagai firman yang ada dalam diri Bapa atau diri Allah. Hal itu jelas terlihat dari Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi fakta Alkitab menunjukkan, membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar lahir di kandang domba di sebuah palungan di Bethlehem. Tapi informasi yang kita dapat dari kitab suci saudara kita Islam, bahwa Yesus itu lahir di bawah pohon korma. Sekalipun secara etimologi Isa dengan Yesus bisa memiliki pengertian yang sama. Satu bahasa Indonesia, satu bahasa Arab, Isa. Meskipun pengertiannya sama, tetapi oleh karena informasi fakta Alkitab menunjukkan bahwa Yesus di dalam Alkitab lahir di kandang domba di sebuah palungan di Bethlehem. Isa Al-Masih yang ada dalam Al-Quran itu lahir di bawah pohon korma. Arti nama itu dalam bahasa yang berbeda bisa sama, tapi pribadinya tentunya menurut saya berbeda. Kenapa berbeda? Kesimpulannya praktis dan sederhana. Tidak mungkin satu sosok yang sama atau pribadi yang sama bisa lahir di dua tempat yang berbeda sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua,
Yesus putra Maria dan Isa Al-Masih putra Maryam. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita melihat atau merujuk kepada Alkitab, Yesus itu benar-benar anak dari Maria. Tentunya baik Maria maupun Yusuf berasal dari suku Yehuda. Tetapi menurut kitab suci saudara kita Islam, yaitu Al-Quran, bahwa Isa Al-Masih itu adalah putra Maryam, saudara Harun. Dalam konteks Alkitab memang ada nama yang mirip. Maria ibu Yesus dan Maryam atau Miriam saudara dari Harun. Jadi ketika dikatakan bahwa Maryam saudara Musa atau Harun, berarti di sini jelas terlihat ada perbedaan bahwa Maria ibu Yesus berbeda dengan Maryam ibu Isa Al-Masih. Bahkan kalau kita meneliti dari sudut historis, dari sudut sejarah, jarak antara Musa dengan Maria itu kurang lebih 1500 tahun. Jadi tidak mungkin Harun itu saudara dari Maria. Tapi dalam konteks kitab suci saudara kita Islam, bahwa Maryam itu adalah saudara Harun. Jadi tidak mungkin Maria yang hidup sekitar abad pertama menjadi saudara kandung dari Harun. Berarti antara ibu Yesus bernama Maria dengan ibu Isa Al-Masih bernama Maria itu orang yang berbeda. Saya pikir ini menjadi sangat jelas. Bahkan nanti kalau kita ikuti fakta-fakta sejarah, fakta-fakta Alkitab menunjukkan bahwa pribadi Yesus yang adalah putra Maria semakin jelas terlihat perbedaannya dengan Isa putra Maryam terkait dengan peristiwa di kayu salib. Kenapa saya katakan demikian? Secara umum saudara-saudara kita Islam memberikan konfirmasi penegasan bertitik tolak dari data dan fakta kitab suci mereka Al-Quran bahwa Isa Al-Masih itu tidak disalibkan, melainkan seorang yang serupakan dengan dia. Ada yang memberikan penafsiran bahwa itu adalah Yudas Iskariot. Tetapi di Alkitab jelas terlihat bahwa Yesus itu disaksikan oleh Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, termasuk dengan surat-surat dari para rasul, benar-benar mati di kayu salib di bukit Golgota di tempat tengkorak. Setelah itu dia dikuburkan, bahkan pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Ternyata peristiwa penyaliban Yesus tidak hanya tertulis di Alkitab. Banyak saksi sejarah atau ahli sejarah yang menunjukkan hal itu. Salah satu di antaranya adalah Flavius Josephus. Menyatakan dengan tegas di dalam bukunya, di dalam tulisannya, bahwa Yesus itu benar-benar mengalami kematian pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Jadi dari fakta-fakta sejarah maupun fakta-fakta Alkitab jelas menunjukkan bahwa Yesus putra Maria sesungguhnya berbeda dengan Isa Al-Masih putra Maryam. Paling tidak dari 3 argumen yang saya jelaskan ini kiranya dapat memberikan pengertian, pencerahan, dan pemahaman bagi kita. Kalau secara etimologi atau secara bahasa atau secara arti, bisa saja itu artinya sama. Tapi mengenai pribadinya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tentunya dari segi tempat lahirnya berbeda. Dari segi ibunya berbeda. Bahkan dari segi berita tentang penyaliban berbeda sama sekali. Berarti dapat dipastikan bahwa itu adalah pribadi atau orang yang berbeda. Kiranya ulasan praktis ini dapat menambah pengertian pemahaman kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.